Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya dan salam sejahtera nih untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas topik terkait affiliate marketing, strategi praktis untuk pemula. Untuk hari ini yang membawakan materi kita itu adalah sosok yang sudah sangat banget berpengalaman di dunia komunitas dan pelatihan digital. Beliau adalah Kak Fitria Putri Hartanti ya, bisa disebut aja Kak Fitria. Nah, di sini udah hadir juga nih ya Kak Fitrianya. Aduh, selamat pagi semuanya. Selamat hari Kamis untuk teman-teman semua di sini. Perkenalkan aku Fitria sebagai trainer dan juga community officer di Jago Academy. Nah, di sini sebelumnya ada yang tahu apa itu affiliate marketing. Jadi, affiliate marketing itu kan awal mulanya itu ada dua kata, ada affiliate dan juga marketing. Affiliate-nya ini adalah hubungan kerjasamanya. Sedangkan marketing ini adalah cara mempromosikannya. Jadi, buat teman-teman semua di sini yang emang pengen banget mempromosikan produk tapi nggak tahu mulai dari mana, mungkin teman-teman bisa mulai dari cara mengafiliat dulu. Nah, jadi orang yang ada di dalam affiliate marketing itu sebenarnya cuma ada tiga ini, ada merchantnya atau brand dan juga sellernya, dan si afiliator itu adalah perantara di keduanya, antara konsumen dan juga antara merchant atau brand atau sellernya. Konsumen itu nanti melihat suatu produknya dari si afiliator ya, sedangkan afiliator nanti ngambil sampel produknya dari brandnya. Jadi ini ketergantungan nih si afiliator ini ke dua belah pihak sini. Aku bakal kasih tahu ke teman-teman yang belum mulai apa aja sih sebenarnya yang perlu kita persiapin dalam mulai affiliate marketing. Mindset yang tepat. Biasanya tuh kayak gini nih, banyak pemula yang udah nyerah soalnya dia berharapnya tuh uangnya cepet gitu kan. Padahal di dalam balik situnya dulu kita tuh perlu lihat dulu proses perjalanannya tuh seperti apa. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman pengen memulai affiliate marketing itu, coba untuk bikin si affiliate ini nggak cuma sekadar hobi, tapi juga bisnisnya teman-teman. Biar apa sih? Biar teman-teman tuh nggak malas-malesan. Karena udah aku kan ngerjainnya sekedar aja, cuman hobi aja gitu. Tapi nggak ingin dapat feedback lain gitu. Mungkin bisa diubah kalau misalnya ini bukan sekedar hobi aja, tapi ini juga bisnis gue nih. Gue udah menyimpan banyak uang di sini, gue udah menyimpan banyak keringat di sini. Jadi harus ditanamkan mindsetnya seperti itu. Konsisten adalah kunci. Aku selalu bilang, bahkan semua orang kalau aku ngikutin webinar juga nih sama Koleo, sama Ko Kristo, sama Ko Riki, semuanya tuh bilang mereka itu konsisten kuncinya. Terus teman-teman juga harus belajar data, gak pakai perasaan, karena TikTok tuh juga sebenarnya udah nyediain analitik mulai dari live, mulai dari VT, itu dia udah ada toolsnya, udah ada dashboardnya. Jadi teman-teman bisa belajar data di sana, tapi mungkin memang nggak semua teman-teman paham data gitu ya. Makanya kita sebagai Jago Academy, terus Haluan Digital Agency juga, kita tuh pengen teman-teman tahu baca dashboard live, terus video, biar apa? Biar teman-teman tuh bisa untuk menganalisa akunnya sendiri. Terus gagal itu bagian dari proses. Jangan karena udah upload satu video terus viewsnya jelek banget, itu berarti artinya gagal. Enggak ya, itu namanya kita lagi belajar. Itu proses kita harus tetap konsisten, jangan menyerah gitu. Oke. Nah, ini kita juga bakal belajar gimana teman-teman itu memilih kategori ya, dan juga niche audience. Jadi teman-teman harus pilih uh, konten yang memang udah sesuai sama minat dan juga pengetahuan yang teman-teman pahami gitu. Terus teman-teman juga udah tahu nih, karena udah kelihatan kategorinya apa, terus juga niche audiensnya apa, teman-teman tuh pasti akan tahu daya beli dari audiens teman-teman tuh seperti apa sih, produk-produk yang diinginkan sama mereka tuh kayak gimana gitu. Lalu teman-teman juga bisa pilih kategori yang selalu dicari orang gitu, yang atau yang sebenarnya bisa untuk kebutuhan yang sering habis gitu. Itu mungkin bisa dimanfaatin juga sama teman-teman ya, karena produk-produk seperti itu pasti akan dibeli secara terus-menerus ya, repeat terus gitu. Itu juga bisa teman-teman manfaatkan sebenarnya dalam memilih untuk kategori atau niche-nya. Ini mungkin kesalahan dari afiliator pemula biasanya. Kalau misalnya teman-teman, aku bakal kasih tahu juga biar kalau bisa teman-teman hindari hal-hal ini, oke? Okay? Yang pertama, terlalu perfeksionis. Kalau misalnya kita sebagai awal, itu yang namanya
trial and error itu pasti ada banget ya gitu. Jadi yang namanya perfect itu mungkin masih jauh gitu dari kata kalau misalnya kita baru memulai suatu gitu. Baru memulai sesuatu pasti kita masih yang namanya coba-coba, masih yang namanya bingung, masih yang namanya nggak tahu. Tapi kan dari situ nanti kita belajar lagi. Jadi jangan terlalu perfeksionis. Lalu yang kedua menjual produknya asal-asalan ya. Sekarang tuh banyak banget sebenarnya afiliator yang udah belajar pengen ini pengen itu tapi dalam memilih produk dan juga dalam membuat produk videonya itu bener-bener yang kayak nggak niat gitu. Misalnya nunjukin produknya doang diginiin, ada mukanya tapi dia cuman gini. Terus kita juga mengabaikan identitas pribadi. Kita harus tetap tahu ya identitas kita itu kan rahasia gitu, private gitu. Jadi jangan terlalu too much juga. Kalau misalnya emang teman-teman pengen membangun personal branding gitu ya, terus teman-teman juga bisa sebenarnya memanfaatkan komunitas yang ada. Nah, kita akan kasih tahu juga ke teman-teman strategi memilih produk affiliate. Produk yang tepat itu balik lagi ke niche-nya teman-teman, kategorinya apa, itu produknya udah sesuai belum sih sama niche dan juga audiensnya teman-teman. Terus dari segi seller itu juga nanti akan diperhitungkan. Nah, ini ada kriteria untuk produk winning dalam memilih produk yang bagus, teman-teman itu harus nggak cuma produknya yang harganya mahal aja kok, tapi teman-teman bisa memperhitungkan by data seperti ini. Jadi biasanya harganya itu yang terjangkau gitu ya. Pastiin harganya sama si brand sellernya itu juga bagus. Banyak review positifnya. Itu perlu dilihat juga rating tokonya, rating produknya. Pastiin rating toko dan juga rating produknya teman-teman lihat udah bagus karena itu nanti akan berpengaruh gitu ke penjualannya. Kalau misalnya orang ngelihat videonya diklik lah tuh keranjang kuningnya terus ngelihat sellernya kok ratingnya 3,7 ya. Itu pasti nanti orang akan mikir-mikir lagi gitu loh. Karena dia keranjang kuningnya itu bersumber dari seller yang rating tokonya tuh gak bagus gitu. Itu juga bakal mempengaruhi views kita sebenarnya. Bakal ada PQP itu poin kualitinya nanti juga akan terpengaruh nih teman-teman sebagai afiliatornya gitu. Punya demand yang tinggi, jadi nggak cuman produk reviewnya yang bagus, tapi dia juga punya permintaan yang banyak, yang baik, yang cukup gitu, dan pastiin stok dari si produknya juga cukup untuk memenuhi permintaan para audiens atau pembelinya gitu. Komisinya tentu ya kita sebagai afiliator kan dapat penghasilan dari komisi. Jadi kita harus cek dulu nih, jangan sampai kita dibohongin sama sellernya gitu ya. Komisi, harga jualnya berapa, komisinya berapa, nggak masuk gitu. Jadi perlu dilihat juga komisinya berapa, cukup nggak sih? Nah ini mungkin ada tips untuk kurasi produk. Untuk teman-teman, kalau misalnya mau nyari ini produknya seperti apa, mungkin dari awal teman-teman bisa coba untuk produk yang best seller dulu. Gitu. Aku nggak tahu kak gimana caranya ngelihat produk yang sesuai sama audiens aku. Nah, mungkin teman-teman bisa untuk narik trafficnya dulu dari produk yang udah winning di banyak orang, yang jadi best seller yang selalu ada di FYP-nya teman-teman mungkin ya. Jadi bisa cek di kategori produk yang terlaris, terus juga bisa filter berdasarkan rating atau produk yang udah terbukti terlaris itu biasanya punya peluang yang lebih bagus ketika teman-teman bawakan karena dia traffic dari segi produk udah ada trafficnya, ditambah lagi juga banyak yang membawakan produk tersebut dan lagi banyak dicari juga, jadi itu akan bisa teman-teman manfaatkan ya produk-produk yang best seller. Biasanya kalau awal-awal kita sebagai afiliator itu bawain produk-produk yang best seller. Nah, ini bisa teman-teman cek trennya di TikTok atau Marketplace. Jadi kalau misalnya teman-teman buka TikTok ya, kan ada tuh search bar-nya di TikTok. Bisa lihat dong promosi apa, produk apa aja sih yang lagi banyak dibawain sama kreator lain. Terus bisa juga menggunakan hashtag, tapi kalau saran dari aku, kalau teman-teman cari hashtag itu pastikan hashtag yang teman-teman bawakan itu sesuai sama produknya. Bisa juga teman-teman ngeliat yang sering muncul di FYP yang tadi aku bilang ya. Produknya sering banget muncul di FYP. Biasanya kalau di akun aku, cewek-cewek itu produk makeup sama produk fashion. Nah, mungkin sebagai awal, teman-teman juga bisa coba untuk uji dulu produknya beberapa, pilih aja 3 sampai 5 produk yang ada di kategori kamu, terus bikinin kontennya sederhana.
pantau datanya juga ya di analytic toolsnya, sering-sering dilihat nih grafik mana yang bagus ya, traffic yang bagus yang mana, video seperti apa, dan produknya apa gitu. Jadi bisa yang tadi aku bilang trial dan error dulu. Nah, ini juga ada kesalahan umum yang biasanya teman-teman afiliator pilih nih. Jadi dia salah milih nih dalam memilih produknya. Yang pertama, biasanya dia tergiur komisinya besar tapi nggak melihat demand-nya. Rating itu udah jadi sumber utama juga ketika teman-teman memilih produk ya. Terus nggak sesuai nih sama niche-nya teman-teman. Misalnya niche audiensnya itu skincare, tiba-tiba teman-teman kan jualannya yang lain itu tuh nanti bakal ngebingungin traffic, bakal ngebingungin orang juga yang kenal teman-teman dari konten misalnya skincare. Terus menjual produknya yang musiman. Nah, ini mungkin ada tips juga gimana sih sebenarnya membuat konten affiliate yang menjual. Yang pertama, teman-teman bisa membuat konten, berbagai konten yang pasti konten yang efektif. Yang pertama itu ada review jujur before after. Lalu yang kedua itu ada konten storytelling. Biasanya ini ngasih problem dan solusi. Terus ada juga jenis konten edukasi. Biasanya ini tips, tutorial. Misalnya kalau di hijab, kalau di fashion itu tips memilih warna yang cocok untuk wajah atau misalnya tips untuk outfit ke kantor, tutorial membentuk kerudung. Nah, ini tuh juga jadi salah satu konten yang bagus dan bisa narik untuk trafficnya teman-teman. Nah, ini kalau misalnya teman-teman nggak mau kak cara-cara yang tadi jenis kontennya, maunya langsung jualan aja, aku kan afiliator langsung jualan jadi hard selling, nggak apa-apa juga gitu. Oke, mungkin ini aku bakal kasih juga karena dalam ngebuat sesuatu konten kita tuh perlu yang namanya hook. Nah, jadi teman-teman bisa gunain si 3 detik pertama ini untuk narik perhatiannya audiens. Biasanya ekspresi wajah atau sesuatu yang mengagetkan atau teks yang mencolok. Nah, terus teman-teman juga bisa di dalam hooknya membuat orang tuh langsung komen. Gimana sih caranya? Nanya aja langsung di awal tuh udah nanya. Tambahan aja sih, mau ditambah atau enggak itu balik lagi ke cara gimana teman-teman ngeditnya. Bisa ditambahin elemen atau visual audio yang mengagetkan, suara transisi atau suara pop gitu yang biasanya di efek-efek CapCut itu ada. Nah, ini kesalahan yang sering dilakukan pemula, boleh. Oke, nah yang pertama terlalu hard selling, jadi bosen nih jualan mulu ya. Sebenarnya nggak apa-apa aja, tapi sekali-sekali jangan bikin konten yang terus-terusan menjual gitu. Nanti akan monoton. Coba sambil kita belajar lagi gimana sih caranya konten yang menjual, yang hard selling, tapi tetap bisa nggak membosankan, nggak garing gitu. Karena hard selling kan emang tujuannya menjual ya. Jadi emang dia pasti ngomongnya itu langsung ke titik inti produknya, langsung ke titik harganya, langsung disuruh belinya gitu. Mengabaikan kualitas video atau audio. Jadi asal nih gelap, terus juga goyang-goyang videonya, si produknya goyang-goyang. Nah, itu kan bisa juga teman-teman. Kalau bisa jangan sampai seperti itu. Terus nggak konsisten. Males kak, aku nggak ada waktu. Ya memang, karena emang kuncinya dari kunci semuanya tuh tergantung dari keyakinannya teman-teman sama konsistennya teman-teman. Terus copy paste dari orang lain jangan gitu. Kalau bisa jangan copy paste dari orang lain. Kalau bisa tuh cuman ditiru aja. Teman-teman amati, teman-teman tiru, tapi tirunya itu sambil dimodifikasi gitu. Jadi nggak plek ketiplek disamain kontennya. Jadi nggak otentik. Oke. Untuk materi kita di yang hari ini udah beres. Aku mungkin akan balikin ke Kak Kresida untuk sesi tanya jawab. Saya kan udah menjalankan TikTok Go. Nah, TikTok Go itu kurang lebih udah sebulan lebih dari ikut pelatihan sampai sekarang, dan alhamdulillah sudah menghasilkan ya masih sedikit-sedikit lah gitu kan. Nah, terus saya tuh di affiliate itu saya masih aktif gitu, maksudnya cuman keranjang kuning atau showcase-nya yang saya cantumin di TikTok saya gitu. Saya mengajukan sampel gratis gitu, free sampel dari suatu produk gitu. Ketika saya mengajukan sampel free sampel alias sampel gratis, tapi saya sekarang masih konsisten bikin konten TikTok VT yang TikTok Go kayak ada kena shadow gitu Kak. Jadi views aku nurun gitu. Apakah itu berpengaruh
Kak? Sebenarnya itu cuma buat rating akun kamu aja nanti. Kenapa sih? Kan ada batasnya 7 hari atau 9 hari gitu ya setiap produk sampel gratis. Kamu harus bikin videonya atau live streaming. Biar apa? Biar kan kamu minta sampel itu sebenarnya untuk dipromosiin dong dari sellernya, yaitu untuk ngepromosinya gimana? Promosinya lewat video dan juga live. Kalau misalnya kamu ngerasa kalau di video itu kamu kurang bagus, wajar karena traffic kamu udah kebentuk sebagai audiens yang suka dengan TikTok Go. Tapi mungkin saran dari aku adalah kamu biasakan untuk keranjang kuningnya itu tema videonya sama seperti yang kamu bagaimana ngebentuk TikTok Go-nya. Jadi misalnya dari jalan-jalan, terus kamu minta sampelnya misalnya tumbler. Kan jalan-jalan bawa tumbler tuh. Nah, itu bisa dikemas kontennya jadi perpaduan. Jadi audiens kamu nggak yang jelek-jelek banget, nggak yang kaget-kaget banget ketika ngelihat konten tipenya seperti itu. Bisa kok dimix tapi dengan cara pintar kita nih gitu. Kalau bisa usahain produknya itu yang memang sesuai juga sama kamu gitu. Biasanya audiens-audiens TikTok gue kan sukanya sama makanan, terus juga merchant kemana, murah, atraksi apa. Nah, itu produk-produk apa sih yang sebenarnya bisa masuk ke orang-orang yang suka juga nih sama hal-hal ini gitu. Sebetulnya kalau kena shadow ban di affiliate itu wajar ya, karena emang di Keranjang Kuning kan trafficnya tuh lebih kecil dibandingkan teman-teman menjual video yang nggak pakai kerkun, nggak pakai tag lokasi gitu, karena disebarnya ke semua audiensnya. Kalau misalnya Keranjang Kuning kan cuma disebar ke audiens yang udah 17-18 tahun ke atas aja gitu. Jadi kalau menurut dari aku nggak apa-apa minta sampel, terus bikin videonya di sampel itu, tapi kamu kemas gimana caranya agar si produknya itu tetap kamu bring videonya melalui konten-konten kamu yang sebenarnya udah winning gitu. Ya, jadi bentuk storytelling dari videonya. Kalaupun emang kayaknya nggak bisa deh Kak, aku nggak menjual produknya seperti itu. Bisa ke live streaming? Bisa. Jadi kalau misalnya kamu pengen live streaming, mencoba mempromosikan si produknya lewat live streaming itu juga boleh sebetulnya. Tapi sebenarnya kenapa sih harus yang namanya kita mengiklankan? Karena kita udah minta nih sama sellernya. Jadi kita wajib untuk bikin promosi baik itu dari konten ataupun dari live streaming kita gitu sih Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Jawab nggak Kalau nih kira-kira tadi Kak Fandi? berarti, Kak, misalkan dalam kata Kak tadi kan yang, apa namanya, kalau kita kemas VT kontennya, ada ke rukunnya, ada juga tag lokasi, kira-kira itu berpotensial lagi nggak gitu, shadow banned atau gimana sih, Kak? Soalnya kemarin Sebenarnya udah bikin itu, nah, tahu memang kayak nurun viewsnya masih stuck kayak nol ataupun satu gitu. Nah, jadi daripada aku kena apa konten yang udah aku bangun kemarin yang TikTok Go itu rusak karena satu itu Kak gitu loh. Itu gimana sih Kak? Kak. oke. Sebenarnya nggak akan terlalu berpengaruh banget konten-konten kamu sebelumnya kalau misalnya kamu upload keranjang kuning gitu. Bukan nggak bisa tag lokasi jadi tag juga untuk keranjang kuning harus salah satu sebetulnya. Jadi pilih aja. Yang penting kalau misalnya kamu mau itu kan cuma buat syarat aja ya sebetulnya kamu mau promosikan si seller karena kamu udah minta sampelnya gitu. Kalau emang ngerasa kamu juga nggak cocok sama kontennya atau emang nggak match takut kenapa-kenapa, memang nggak usah dibuat gak apa-apa tapi via live streaming aja. Tapi kalau dari aku itu nggak akan terpengaruh banget sih si video kamu karena itu kan dari dua bentuk video yang berbeda dan juga dua traffic yang berbeda gitu. Mungkin di kamu kan emang awal bagusnya ya si TikTok Go gitu. Jadi ketika ngambil audiens keranjang kuning itu belum terlalu bagus, belum terlalu works gitu. Sebenarnya bisa kok dipadu-padanin karena udah banyak juga sebetulnya afiliator sekarang juga ada tag lokasinya kayak Ko Kristo kalau nggak salah dia juga main di TikTok Go-nya. Jadi balik lagi sebetulnya gimana kamu ngemas kontennya sih. Kalau misalnya Ko Kristo kan terkenalnya dulu review jujur marah-marah gitu. Nah, itu tuh bisa teman-teman manfaatin. Jadi kalau misalnya kamu udah kenal audiensnya, kontennya Kak Fandi nih misalnya udah terkenalnya karena review jujur makanan dan hotelnya ngomongnya kayak gini. Nah, coba jual
si Kerkunnya dengan konten yang mirip gitu, yang bukan yang mirip, yang sama, yang storytellingnya sama, jenisnya sama, pembawaannya sama gitu, tapi dikemas dengan untuk affiliate. Cobain aja, nggak apa-apa, toh juga itu untuk ini aja kan, buat sampel gratis dari yang kamu minta dari seller gitu. Kalau emang nantinya keganggu, harusnya sih nggak keganggu ya si akun TikTok Go-nya. Yang penting tetap masih konsisten di TikTok Go-nya gitu. Nah, gini Kak, kalau di konten TikTok Kak pernah kena yang stuck 0 atau 1 views nggak? Pernah nggak gitu Kak? Ya. Kalau aku belum pernah kena shadow ban sih, Kak. Itu berarti biasanya solusinya gimana Kak? Yang stuck 0 view sama 1 view itu solusinya kalau kena shadow banned kalau dari kakaknya apa sih gitu solusinya? Kalau ini mungkin bukan dari aku, tapi aku pernah nanya juga hal ini ke Koleo spesialis FYP. Dan ini tuh menjawab mungkin pertanyaan teman-teman. Aku pernah nanya, kok kalau kena shadow ban gitu, kita bagusnya tetap upload atau udah dibiarin aja gitu. Nah, jawaban dari Koleo itu sebenarnya tetap upload, tetap konsisten. Orang kalian gak kena shadow ban aja kadang viewsnya jelek, gimana kalau lagi kena shadow ban gitu, tetap tarik traffic dari video-video yang kalian upload, tetap konsisten. Kalau kalian gak konsisten, gimana orang tetap mau dapat banyak traffic gitu. Jadi kalau dari aku, berdasarkan jawabannya Koleo gitu ya, kalau misalnya teman-teman ngerasa kena shadow ban yang 0 1 itu tetap di apa ya, tetap diupload aja videonya sesuai sama yang teman-teman biasa lakukan gitu. Cuman perlu dicek dulu nih. Yang penting nggak ada yang namanya video-video yang udah ke-upload lagi gitu. Jadi kan salah satu alasan kenapa kena shadow ban itu sebenarnya biasanya karena akunnya teman-teman itu kedeteksi untuk bikin video yang terus-menerus secara berkala di gambar atau di potongan video-video itu aja gitu. Nah, mungkin bisa dihindari hal-hal kayak gitunya dulu. Tapi sambil tetap masih konsisten. Makasih informasinya Kak. Oke, sama-sama Kak Fandi. Semoga nanti bisa ketemu-temu terus lagi ya. Baik, terima kasih ya Kak Fitria. Nah, di sini udah ada yang nanya, Kak Sigit Pangestu nih, Kak. Kak mau bertanya cara cek barang-barang yang oke dijual itu di mana ya? Dan apakah kita boleh menjual produk secara acak tanpa nice? Oke, halo Kak Sigit. Gimana sih sebenarnya cara cek barang yang penjualannya oke? Bisa di affiliate centernya. Biasanya di affiliate center itu, bentar ya aku sambil buka, ada yang namanya marketplace produk ya. Nah, di marketplace produk ini teman-teman bisa cari sebetulnya produk-produk tuh. Ada yang terlaris, ada yang pasti laku. Nah, ini biasanya setiap akun beda-beda. Kalau aku tuh kategorinya nanti kelihatan tuh ada pakaian wanita, bawahan gitu. Nah, biasanya di akun teman-teman beda-beda nih si apa namanya si kategorinya karena itu tuh kebentuk atas berdasarkan biasanya sesuatu hal yang kamu minati, sesuatu hal yang kamu suka. Jadi bisa kelihatan di sini. Ini tuh nanti bakal sesuai sama produk-produk yang sering kamu cari, produk-produk yang kamu pengenin. Nah, itu tuh udah sesuai berarti ini sebenarnya udah kebentuk kategorinya kalau kamu tuh cocok nih di produk-produk kayak gini gitu karena kamu udah suka juga sama produknya di terlaris terus di sampel gratis itu tuh kelihatan ada di pusat affiliate centernya ya Kak Sigit. Coba cek buka affiliate centernya sekarang terus juga ke marketplace produknya terus bisa dicek deh produk yang terlaris apa, produk yang pasti lakunya juga apa, terus ada juga model konten yang bagus seperti apa gitu. Boleh nggak sih kita ngejual produknya tuh secara acak? Kalau awal pemula boleh kok gitu. Mungkin itu yang dilakuin juga sama Kak Avandi. Dia tuh awalnya mix TikTok Go-nya main, TikTok affiliate-nya main, tapi ternyata dia winningnya di TikTok Go. Akhirnya dia memutuskan untuk fokus di TikTok Go-nya. Jadi dari acak-acaknya yang teman-teman coba, bukan acak-acak sih, lebih ke coba-coba. Coba-coba ya teman-teman, teman-teman nanti bisa menilai mana yang paling works di akunnya teman-teman. Nah, nanti bisa deh difokusin ke situ. Kalau sebagai awal, mungkin boleh ya untuk cobain yang namanya gado-gado tuh tadi yang Kak Afan dibilang gado-gadoin dulu aja. Nanti bakal kelihatan yang paling bagus yang mana, terus yang works yang mana. Siap, Kak. Terima kasih jawabannya. Ini dari Kanur Aini.
Kak Nur Aini boleh langsung disebutin aja ya apa yang pertanyaannya yang mau ditanyakan ke Kak Fitria. Kak, kalau mau join kehaluan itu ada minimal GMV nggak sih? Halo, siang juga Kak Nuraini. Untuk masuk ke haluan itu kalau nggak salah ya ada, karena kan aku bagian jago akademinya. Setahu aku sebelum masuk ke haluan itu memang ada minimal GMV-nya, minimal kontennya seperti apa gitu. Mungkin nanti bisa ditanyakan lagi ke tim haluannya, nanti dibantu sama Kak Kresida mungkin untuk bagaimana syarat untuk masuk ke haluan gitu ya. Yang pasti sekarang kalau dari aku teman-teman semangat dulu nantinya gitu. Kemarin aku kan waktu ikut uh, training di kantor, Kak, itu aku udah ngasih nomor telepon, tapi belum ada yang hubungin aku. Aku mau join Shopee maksudnya, Kak. Oh oke, Shopee ya, MCC ya Kak. Nah nanti mungkin aku coba tanyain ke tim Shopee-nya juga di haluan ada nggak kalau di Shopee syarat minimalnya. Karena setahu aku sekarang Shopee juga nanti regulasinya berubah teman-teman ya. Dia itu bakal ngasih kreator ekstra komisi itu nggak ada ekstra komisinya. Kalau misalnya nggak ada golden ticknya. Jadi nanti aku coba tanyain dulu sama tim Shopee. Iya, Kak, kemarin tuh aku ada gotik, terus hilang gotiknya karena GMV-nya turun. Iya, itu harus dipertahankan. Ada syarat-syaratnya ya Kak ya. Nanti Rapotnya coba turun, aku Kak. tanyain. Nanti aku coba tanyain sama tim Shopee-nya ya. Kak Oke, Nuraini, Kak. mungkin diinfo aja ke Kak Kresida atau WA admin yang biasanya nge-blast webinar ini. Tanyain, terus share akun Shopee-nya apa, nanti akan dicoba ditanyain sama tim Shopee. Bisa nggak kira-kira? Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama Kakak Nuraini. Oke, baik terima kasih ya Kak Fitria atas materinya yang sangat insightful banget. Aku ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk join di webinar Future Skills kita di week 3 ini. Nah, semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan sama teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.